Selamat pagi, shalom semua. Sebentar nih, teknologi merepotkan. Oke, jam berapa kita harus selesai, Pak Iwan? Sesuai perintah Pak Iwan, izin ya. Pak Wagem, ada 3 katanya wagemnya. Pak Cipto, wagemnya banyak. Yang khotbah sini dong, gantian nih, ada 3 wagem. Saya rasa tidak perlu perkenalan, teman-teman lama semua di sini. Waktu kita juga singkat, mungkin setengah jam saya harus selesai ya. Jadi saya akan singkat, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kami perlu Engkau Roh Kudus, supaya kami bisa memiliki the mind of Christ, pikiran Kristus ada di dalam kami semua. Supaya kami bisa memiliki sudut pandang Kristus. Dan masalah kami yang kami bawa semua di dalam beban kami dan pemikiran kami, biar kami pulang hari ini Tuhan dicerahkan, kami pulang membawa satu pengertian yang baru. Pengertian sudut pandang dari firman Tuhan yang akan membebaskan kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupanku Tuhan, semua yang aku sampaikan adalah pekerjaan-Mu, kesaksian hidupku Tuhan, biar aku impartasikan kemenangan demi kemenangan. Aku impartasikan firman yang hidup, firman yang dilaksanakan, firman yang beraksi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya langsung saja karena waktunya singkat, saya akan cepat dan saya minta kalau saya sebutkan firman mungkin cepat aja supaya mereka bisa mengikuti. Perikopnya saudara yang suka judul, saya berikan judul, We believe to understand. Kita ingin berproses dari believing to understanding. We are called believers, right? Kita disebut sebagai orang percaya. Yes, we first have to believe, percaya dulu, baru kita akan mengerti. Tetapi kebanyakan dari kita menuntut, saya bilang menuntut karena kita doanya sama Tuhan juga gitu. Kita mau ngerti gitu, baru aku percaya. It doesn't work like that di dalam Tuhan, perjalanan iman kita tidak bisa demikian saudara, harus mengerti, baru saya percaya. Harus melihat, baru saya percaya. Di dalam Tuhan enggak seperti itu. Kalau semuanya harus melihat dan mengerti, harus pegang bukti nyata baru percaya, ya enggak perlu susah-susah kita menginjil. Semua orang melihat, megang, ya dia percaya. Tetapi kenapa demikian sulitnya orang menerima bahwa Yesus mati untuk engkau dan saya? Ya mana buktinya mana gitu, hidupku susah gitu. Nah, perikopnya di Yohanes 11, cepat aja saudara tahu kisahnya Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Semua aktor di dalam perikop itu saudara, ada si Kayafas, imam tinggi, ada para Farisi, orang-orang agamawi, ada murid Yesus, Thomas disebut di situ, Maria, Marta disebut di situ. Semua aktor-aktor di dalam perikop itu tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Buktinya apa? Buktinya, saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 53, Yohanes 11 ayat 53, bunyinya begini, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Farisi dan imam tinggi mulai hari itu setelah kejadian Lazarus mati dan dibangkitkan, banyak orang mengikuti Yesus. Mereka rapat, mereka bilang kacau nih kalau begini nih. Makin banyak pengikut dia nih, kacau nih kita nih. Dan mereka sepakat mulai hari itu kita bikin rencana bagaimana kita membunuh dia. So, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan memakai mereka untuk menggenapi karya keselamatan. Mereka menjadi alat menggenapi. Yesus harus mati, sudah mati baru bisa bangkit, sudah bangkit baru kita semua terima karya keselamatan. Mereka nggak ngerti. Bagaimana dengan murid-muridnya? Marta yang jelas itu sama sekali nggak mengerti. Ayat 21,
perikop yang sama, ayat 21. Marta dan Maria ini yang memanggil Tuhan Yesus, mengirim orang panggil Tuhan Yesus, karena Lazarus sudah mati. Ayat 21 bunyinya begini. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Percaya nggak Marta sama Yesus? Percaya nggak? Percaya. Sudah mati, dia kirim orang panggil Yesus. Artinya dia ngarepin apa? Ngarepin dibangkitkan. Ya kan? Sewaktu dia memanggil Yesus masih sakit, ya, sakit parah. Begitu Yesus jalan, meninggal. Karena Alkitab bilang Yesus memilih untuk bertahan 2 hari lagi. Kalau saudara lakukan matematikanya, sewaktu pesuruh rumahnya jalan mencari Yesus, itu 1 hari perjalanan. And then Yesus bilang, 2 hari lagi dah aku menetap di situ, sudah 3 hari. Lalu Yesus putuskan jalan ke rumahnya Lazarus 1 hari, 4 hari. Tetapi ada ayat yang mengatakan sewaktu Yesus tiba, Lazarus sudah mati 4 hari. Jadi sewaktu pesuruhnya jalan keluar dari rumah, langsung Lazarus terus meninggal. Nah, nggak ada sosial media hari-hari itu. Jadi nggak tahu sudah meninggal. Tapi Yesus tahu. Yesus stay 2 hari lagi. Nah, percaya nggak Marta kepada Yesus? Percaya. Dia kirim Yesus, panggil dong Tuhan Yesus, kita perlu penyembuhan. Bahkan setelah Yesus tiba, Lazarus sudah mati. Marta bilang ayat 22, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Dia masih percaya pada Yesus, tapi ngerti nggak dia? Ngerti nggak dia what is happening? Nggak ngerti, karena kalau saudara terus baca di bawahnya, Yesus bilang, saudaramu akan bangkit Marta. 24 Marta bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nggak nyambung nih. Yesus bilang, no, gue mau bangkitin sekarang. Tapi Marta ngomong teologi dia. Nanti di akhir zaman pasti pada bangkit semua bersama yang lain yang mati, orang kudus yang mati. Percaya nggak sama Yesus? Percaya. Tetapi tidak mengerti. Bagaimana dengan muridnya yang lain? Kita lihat di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, Thomas bilang begini. Kita naik sedikit. 16 ya. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini drama banget sih, gak nyambung semua. Frekuensinya semua gak nyambung gitu. Yesus bilang, ayo kita balik ke tempat Lazarus. Setelah dia tunggu 2 hari, ayo kita balik. Murid-muridnya di ayat 8 bilang, Tuhan, mereka mau lempar batu loh sama kamu. Saudara mundur Yohanes 10 ayat 30, di situ kejadian mereka angkat batu sudah ngelemparin Yesus. Mereka lari. Tapi sekarang harus kembali ke tempat itu di mana Lazarus tinggal. Murid-muridnya bilang ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih mau kembali ke sana? Lalu Yesus bilang, no, kita harus berangkat, bangkitkan Lazarus dan sebagainya. Dan ayat 16 Thomas bilang, ya udah, let's go, kita mati semua sama-sama Tuhan. Maksudnya dirajam. Percaya nggak si Thomas sama Yesus? Percaya, siap mati untuk Yesus. Percaya sama orang ini. Dia mau pergi ke sana, berbahaya, ya udah kita ikut. Tetapi tidak mengerti. Kita lihat kehidupan Yusuf sebentar. Saudara tahu ceritanya. Bagaimana Yusuf ini bisa tidak pahit hatinya, tidak tawar hatinya setelah dijual oleh kakaknya kepada pedagang budak masuk ke Mesir. Ini drama modern day, ini drama zaman modern. Si konglomerat punya anak 12, rebutan kuasa dan harta. Karena yang satu ini, yang ke-11, dia punya adik Benjamin, ini yang ke-11, kesayangan papanya, mereka khawatir, waduh habis dong diambil dia semua. Lah kenapa saya bilang si Yakub itu konglomerat? Ada ayatnya di belakang, Yakub sama Esau saudaranya itu, mereka harus pisah. Kenapa?
Sudah kebanyakan kambing dombanya, nggak bisa dijadi satu, rumputnya nggak cukup. Jadi Esau milih kemana, Yakub milih kemana. Karena Alkitab mencatat sudah kebanyakan kambing dombanya. Bayangin saudara, udah banyak kayak gitu dibagi 12 cukup kali ya. Tetapi yang 11 berpikir kacau nih. Kalau Yusuf dapat lebih banyak atau dikasih semua ke Yusuf, kita dapat apa? Mereka berunding, ada yang bilang bunuh, ada yang bilang, Ruben bilang udah deh jual aja deh. Jangan dibunuh deh. Berunding nasib adiknya seperti itu. Kehidupan Yusuf saudara tahu naik turun. Masuk ke Mesir, diangkat di rumah Potifar, difitnah oleh istrinya, turun lagi. Naik lagi bahkan lebih tinggi, langsung ke istana menjadi Perdana Menteri. Bagaimana Yusuf tidak pahit melalui semuanya itu menjaga sikap yang positif. Iman percayanya terus, dia percaya pada mimpinya. Satu hari aku akan memimpin. Bahkan kakak-kakaknya, itu yang membuat mereka iri kan. Saudara, lihat alasannya di Kejadian 50. Di situ kuncinya. Kejadian 50 ayat yang 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, mereka sudah ditampung oleh Yusuf dan dikasih makan semuanya kenyang, bahkan pindah semua hijrah ke Mesir. Lalu Yakub meninggal ayahnya. Mereka lalu ketakutan. Nah loh, ayah kita sudah meninggal, gak ada yang bela kita. Nanti Yusuf marah sama kita. Mereka datang pada Yusuf dan Yusuf bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lalu Yusuf meninggal. Yusuf tinggal di Mesir ayat 22 beserta kaum keluarga dan Yusuf hidup 110 tahun. Tuhan janji sama dia dapat mimpi umur 17, dia jadi Perdana Menteri umur 30, 13 tahun dia harus menunggu dengan sikap dan iman yang positif walaupun hidupnya pahit. Anak orang kaya sampai masuk ke penjara kan, apalagi yang bisa lebih pahit dari itu. Lalu selama 80 tahun dia memerintah sampai umur 110 tahun. Itu kehidupan dia. Ayat 23, Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim bla bla bla. Ayat 24, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Saudara tahu yang membedakan yang tadi di perikopnya Lazarus, muridnya Kayafas semua dengan Yusuf, bedanya Yusuf mengerti. Apakah dia mengerti pada waktu dia dijual jadi budak? I don't think so. I don't think so. Dia mengerti pada waktu dijual, gue bakal begini. Dia tidak mengerti. Tetapi dia memilih untuk tetap percaya. Dia jalani kehidupannya yang pahitnya seperti itu, naik turunnya luar biasa, sampai pada akhirnya dia sudah mau meninggal, dia bilang, aku mengerti sekarang. Yang kamu reka-rekakan jahat pada saya, itu Tuhan putar balikkan untuk mendatangkan kebaikan, dan satu hari nanti kita akan masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Dia ngomong gitu kan, sebelum dia meninggal. So we can see bahwa Yusuf dalam perjalanan hidupnya, dia percaya dulu, baru mengerti. Percaya untuk mengerti. Kenapa sih orang Israel harus masuk ke Mesir? Jadi yang buka pintu masuk ke Mesir itu Yusuf. Mereka sebelumnya kan berkelana, mereka nomadis ya. Pindah-pindah, makanya pakai kemah kan, selalu angkat kemah, pindah lagi cari rumput yang bagus untuk kambing dan dombanya, itu lambang kekayaan mereka, bisnisnya itu. Pintu masuknya ke Mesir adalah Yusuf. Dengan cara apa? Dijual, satu tragedi. Masuklah bangsa ini ke Mesir. Kenapa mereka harus masuk ke Mesir, saudara?
Karena Tuhan punya maksud mau membangun suatu bangsa yang besar. Bangsa ini harus pertama belajar dari yang waktu itu paling maju, Mesir. Belajar bagaimana berbisnis, berdagang, itu pusat perdagangan. The Silk Road, orang lewat-lewat situ. Belajar bagaimana menyelenggarakan satu pemerintahan. Belajar bagaimana politik. Ini cikal bakalnya. Sehingga mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Kan mereka tadinya orang-orang gembala. Jadi itulah dalam kacamata yang besar pengertiannya bagaimana Tuhan itu membuat semuanya mendatangkan kebaikan. Sehingga di Keluaran satu halaman setelah tadi Kejadian 50, Keluaran 1 ayat 8 bilang, bangkitlah seorang raja baru memerintah di Mesir yang tidak mengenal Yusuf setelah Yusuf mati nih. Berkatalah raja itu pada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Bahasa Inggrisnya bilang, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Perkasa. Imigran masuk, menguasai, menjadi kaya raya dan kuasa. Ceritanya lain lagi di situ, perjalanannya. Bagaimana mereka mencoba membunuh setiap anak laki-laki dan Musa lahir dari situ dan sebagainya. Lalu Musa bawa mereka keluar. So can you see bahwa Yusuf itu pertama-tama percaya dulu. Dia jalan ini semua yang serba ketidakpastian dalam kehidupannya. Baru di ranjang sebelum dia meninggal dia bilang, semuanya sekarang aku mengerti. Tuhan punya maksud. Amin saudara. Pertanyaannya untuk saudara dan saya hari ini adalah, do you understand first and then you believe, or you believe first and then you understand? Anda mengerti untuk percaya, atau percaya dulu baru mengerti? Kita harus percaya dulu, baru saudara dalam perjalanan akan mengerti. It's a journey, satu perjalanan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan-tindakan kita di dalam perjalanan hidup, naik dan turun yang tidak menentu. Saya mau share banyak kehidupan saya. Yang pertama yang kita harus mengerti adalah 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dan 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Who has the mind of Christ? Sehingga ia dapat menasihati Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, untuk bisa mengerti jalannya Tuhan, kita perlukan Roh Kudus. Kita perlukan Roh Kudus. Karena di ayat sebelumnya, ayat yang ke-10 bilang, 1 Korintus 2 ayat 10 bilang, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. So saudara mau mengerti, saudara mau memiliki pikiran Kristus, pertama-tama kita perlu Roh Kudus. Can you really understand God? Bisa nggak benar-benar kita mengerti Tuhan? I don't think so. Karena pengkhotbah bilang, gua sudah lihat, Salomo bilang, di bawah matahari ini, nggak ada satupun manusia yang bisa menyelamai pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti Tuhan, kita tidak bisa sejajar sama dia, tapi kita bisa punya pikiran Kristus. Pola pikir, perspektifnya Kristus, cara kerja Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi masalah saya hari ini, kita bisa miliki sikap Kristus. Kita bisa miliki pikiran Kristus dengan bantuan Roh Kudus. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan saya mau ngerti nih, kenapa sih saya harus bangkrut? Nah itu lain cerita. Tuhan bilang itu urusan saya. You jalanin aja. Saya punya maksud. Kecuali dia mau buka kepada saudara.
Tetapi untuk memiliki pikiran Kristus, Tuhan kenapa saya harus lalui bangkrut ini Tuhan? Dan Tuhan kasih pencerahan, begini loh, kamu sikapi, kamu jalan, langkah berikut begini. Bisa. Pada waktu saudara mengalami masalah, what is the first thing you do? Spontannya kita itu apa? Harus balik ke firman. Harus balik ke firman. Kita manusia rohani, kita bisa mengerti pikiran Kristus dari sisi roh. Jangan menggunakan akal sehat saja. Akal sehat harus jalan, tapi jangan menggunakan akal sehat saja. Contoh saudara ya. Sewaktu tax amnesty diumumkan, apa saudara pikir, wah murah ya, oh mahal ya, oh resiko ya. Saya memikirkannya dari sisi rohani saudara. Tuhan ini saya harus menyikapinya bagaimana? Karena kita manusia rohani. Kita harus menilai dulu dari sisi rohani saudara. Dan Tuhan berikan saya 3 poin waktu saya doa. Ikut tax amnesty. Kenapa Tuhan? 1, karena ada unsur pengampunan. Mengampuni semua dosa-dosa pajakmu yang lalu. Kedua, ada unsur kesatuan. Kita rame-rame bangun negara ini. Kita lupakan yang masalah yang lalu, kita bersama bersatu bangun negara ini. 3, ada unsur keadilan. Jangan cuma 9 juta orang yang bayar pajak dong untuk 250, rame-rame dong kita pikul. Baru nanti rate-nya diturunkan tarifnya. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan, saya ikut. Dari hari pertama saya ikut. Bagaimana nanti di DPR, seperti apa, 2% kah, 4% kan masih diperdebatkan waktu itu. Tapi dalam hati saya ikut. This is what you need. Setiap kali saudara mengalami kendala, tanda tanya besar, satu ketidakpastian, where do you go? Firman Tuhan. Pikiran Kristus yang kita pakai. Bagaimana saya harus sikapi masalah ini? Yang kedua, saudara harus percaya. Apa yang saudara baca, yang saudara ini, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan dan tidak cukup di situ, saudara harus mempelajarinya lebih dalam. Merenungkan. Jadi kita ada grup kan, yang baca Alkitab dalam setahun itu, seru juga tuh. Kalau ketinggalan, waduh, rasanya tekanan-tekanannya luar biasa. Tapi tekanannya tekanan positif saudara. Ya toh, anak saya kemarin lapor sama saya, dia yang kecil umur 14, Dad, you tahu nggak kemarin temanku nawarin aku merokok. Wah, terus kamu bilang apa? You know me, Jesus, I'm Jesus. Wes, mantap. Dia tolak aja begitu. Jadi teman-temannya, oke, sorry. Nggak akan lagi ditawarin. Maksudnya, kalau saudara membaca firman itu, ya, nggak cukup cuma jadi informasi atau knowledge, pengetahuan tambahan, tetapi harus direnungkan, Coba ada yang masih bawa Alkitab ini nggak, fisik gini nih, bukan elektronik, ada nggak? Saya tuh nggak bisa tuh elektronik, saya maunya gini bolak-balik. Masih ada. Coba ibu yang di belakang, buka bu di mana aja, Pak, buka aja mana aja. Buka aja, mana aja. Udah, oke, ayat berapa ada di depanmu? 1 Korintus 3 ayat 1, coba ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Waktu saudara baca ini, kalau saudara cuma baca, kayak ngejar target, yang tadi itu, sehari 2 ayat, 2 fasal, it's good, tetapi itu hanya membaca, merenung beda dengan membaca. Kalau saudara merenung, saudara akan bilang, aku, Paulus nih yang ngomong. Paulus itu siapa nih? Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak bicara sama manusia rohani. Manusia rohani apa ya?
pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti manusia rohani. Waktu kapan nih? Kapan nih? Setelah dia penjara, sebelum dia penjara, apa konteksnya? Atau dia lagi dalam penjara nih waktu ngomong? Tekanan apa yang dia sedang alami? Kenapa dia ngomong seperti itu? Maksudnya apa? Tujuannya ke siapa saudara-saudaranya? Belum dewasa dalam Kristus. Apa definisinya dewasa? What do I need untuk jadi dewasa? Itu merenung. Beda kan? Beda saudara. Harus direnungkan, bukan sekedar jadi informasi. Itu baru bisa jadi berguna bagi saudara. Wah, internet gampang sekali, cuma hati-hatilah ya, sumbernya harus yang reliable. Jangan sumbernya, Wikipedia is not reliable, oke? Wikipedia bukan ahlinya Alkitab, so jangan ikuti Wikipedia. Lihat sumber-sumber, saudara dapatkan favorit-favorit saudara, pelajari. Kalau saudara sudah merenungkan, sudah mengerti firman itu, saudara harus bersepakat dengan firman. Ini satu hal yang besar untuk bisa bersepakat. Kesepakatan itu hal yang besar. Saudara tahu kan ceritanya manusia bangun Babel Tower, sama Tuhan cuma dibikin bahasanya berbeda, udah selesai. Mereka tidak bisa sepakat, tidak bisa satu hati. Habis proyeknya. Jangan pernah berseteru atau tidak bersepakat di depan anak-anak. Bersepakat itu di antara suami dan istri penting sekali. Jangan pernah berseteru dengan bisnis partnermu. Kalau ada perseteruan, ada perbedaan pendapat, beresin dah. Beresin dah, ya gue rugi dikit, lu untung lebih dikit, tetapi berkatnya lebih banyak di depan. Cepat diselesaikan. Jangan berseteru dengan pihak-pihak dikontrak pihak the other party, counterparty. Selesaikanlah. Banyak sekali berkatnya di depan. Jangan pernah berseteru dengan dirimu sendiri. Kita ini selalu berseteru dengan diri kita sendiri. Kita menghadapi sesuatu, kita ingin ambil tindakan, dan kita yang ada adalah, bisa nggak ya, gue nggak bisa, kayaknya gue nggak mampu, bisa nggak ya, bisa nggak. Nah, saudara dengan diri sendiri aja nggak sepakat. The power of agreement, kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Jesus and you is majority. Yesus dan saudara sudah mayoritas. Kalau voting-voting kita sudah menang. Tidak perlu lagi orang lain mau ngomong apa. Kalau saudara yakin seyakin-yakinnya, lakukan. Yang berikutnya saudara, speak it, perkatakan. Diperkatakan firman itu. Bangun pagi pada saat-saat saya paling rendah dalam kondisi bisnis dan sebagainya, ya kita manusia, loyo juga. Tetapi saya paksakan diri, saya ngomong sendiri, inilah hari yang Tuhan buat untuk saya. Saya terima semua yang baik-baik yang Tuhan sudah sediakan. Dengan iman semuanya saya terima. Walaupun ngadepi ke kantor aja udah berat. Tetapi kita katakan semua yang baik hari ini, saya terima semua. Dengan anak-anak di rumah, kita harus perkatakan. Kita harus ceritakan. Kita harus bawel sama anak-anak, banyak cerita. Karena saya melihat sendiri anak-anak saya bagaimana begitu banyak kejadian di kantor mujizat, begitu banyak kejadian akongnya disembuhkan dan sebagainya. Tapi kita kadang nggak cerita, kita pikir ya kamu lihat sendiri kan, kamu lihat sendiri. Tapi yang dia perlu dilatih dan dididik kan sudut pandangnya tuh. Jadi kita perlu ceritakan, you know what happened, akong sakit begini, kamu tahu mujizatnya kayak apa, begini dan begitu. Jadi mereka tuh tahu bahwa firman itu benar-benar valid dalam kehidupan. Itu harus dibicarakan, saudara. Kalau enggak anak-anak kita itu ke gereja ya, tapi dia nggak melihat dan dia nggak dikuatkan. Kita sering menganggap itu hal yang biasa gitu. Yang keenam atau kelima, kita harus jalani. Very basic, right? Semuanya hal-hal yang basic kan. Tetapi yang susah itu apa, saudara? Waktu menghadapi ketidakpastiannya itu yang susah.
Jadi ya kita ngerti, baca, renungkan, mengerti, perkatakan, lakukan. Tapi saudara percaya sama saya, waktu saudara lakukan di dalam journey kehidupanmu, perjalanan kehidupanmu, enggak gampang saudara. Karena kenyataannya tidak mendukung. But we just have to do it. Saya baru getol lari maraton. Yang pertama 3 bulan lalu saya lari setengah maraton, 21 kilo. Diajak teman itu juga dijorokin sedikit. Gue udah daftar ya bulan Mei. Waduh mau liburan lagi waktu itu. Agustus mau lari. Oke dah saya bilang, biasa lari cuma 3 kilo, 5 kilo. Saya mulai latihan, selama liburan juga saya latihan. Saudara paling berat itu di kilometer 10, 11, 12. No problem sampai 10 kilo, karena latihannya biasa 10 kilo. Udah di kilo 11, saya bilang kapan selesainya, masih 10 kilo lagi. Jadi seperti kita baru mau mulai latihan gitu. Tapi gak seger, udah capek kan. Naik-naik bukit loh, aduh kapan selesainya. Saudara tahu saya ambil satu pelajaran, jangan dilihat di ujung situ. Kita harus lihat berikutnya apa di depan mata. Berikutnya apa, itu tiang listrik itu, saya mau capai itu. Saya mau capai gedung itu, landmark itu. Pelan-pelan saudara. You defeat your problem one step at a time. Kita kalahkan masalah kita itu satu langkah demi satu langkah. The big issue adalah harus melangkah, harus dijalani. Whatever you do not be still. Apapun saudara, jangan diam. Lakukan sesuatu. I'll say this, God can work even through your mistakes. Nangkep gak saudara? Tuhan bisa bekerja bahkan lewat kesalahanmu. Apapun itu, jangan diam. Do something. Lakukan sesuatu. Kalau saudara sudah berdoa, saudara rasa kiri, kirilah. Saudara rasa kanan, kananlah. Salah sekalipun, Tuhan bisa bekerja. Tidak kurang contoh kan, Yusuf hidup yang seperti itu. Kesalahan besar, satu tragedi besar di dalam keluarga, anaknya dijual, tapi jadinya apa hasilnya? God can work through your mistakes. Sarai tidak sabar, janji Tuhan dia bisa memiliki anak, nggak sabar, dia yang menyerahkan Hagar kepada Abraham. Muncullah suku Ismail. Sampai hari ini ramai. Ya kan? Tapi Tuhan bisa bekerja. Daud, Alkitab bilang dia punya 7 istri yang tercatat. Tetapi di 2 Samuel 5 kalau nggak salah dibilang Daud menikahi banyak lagi istri yang lain. Jadi kita nggak ada yang tahu berapa banyak tuh istrinya. Saya pikir Salomo nggak mungkin lah menang sama dia. Masa dia ngalahin bapaknya? Salomo aja 700 ya, 900. Wah berapa banyak? Masih mau satu lagi ya? Apa kurang salahnya Daud, dosanya? Tetapi saudara tahu kan, Yesus lahir dari terah siapa? Istrinya banyak. Yesus lahir dari terah siapa? Dari terah Betseba. Yesus lahir dari terah ini hasil dosa, hasil kesalahan. Tuhan mampu bekerja lewat kesalahanmu. Tuhan tidak dibatasi dengan segala kekuranganmu. Tapi saudara yang diminta dari kita adalah melangkah. Do something. Jangan cuma diam aja. Sudah baca firman, sudah dapat pengertiannya, sudah direnungkan. Lakukan dong sesuatu. Even if it is a bet, satu taruhan, gue gak yakin nih, yaudah dah kiri. Just do it. Tuhan mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Saudara mengalami berbagai tantangan di dalam perjalanannya. You just have to persevere. Terus tekun. Saya kasih cerita sedikit saudara dalam kehidupan saya. Begitu banyak Tuhan bekerja. Sewaktu krisis semua bisnisnya jeblok dan sebagainya. Waduh, kepala saya pusing ngadepinnya. Hutang numpuk. Kita bicara sama bank,
untuk di reschedule. Ya aku nggak mampu nih cicil minggu depan begini, tahun depan begini, tolong dipanjangin sedikit, kasih waktu. Sudah ditandatangan kan. Setelah tanda tangan datanglah direksi yang baru. Direksi yang baru bilang ini nggak fair, kita harus rubah perjanjiannya. Perjanjian yang sudah ditandatangani harus dibuka kembali, negosiasi lagi dan sebagainya. Padahal di dalam pikiran saya, perjanjian itu sudah cantik banget. Sudah hasil negosiasi luar biasa bagus. Mau dibuka, direksi baru lagi, kita khawatir. Ada apa di balik ini? Apa mau perang, apa mau apa dan sebagainya. Karena begitu dibuka kan perjanjian kita lemah. Tapi kalau masih pegang kontrak dan saya melaksanakan bagian saya kan dia nggak bisa apa-apa. Tapi saudara tahu, potong cerita pendek, sewaktu kita rapat setelah berbulan-bulan, perang dingin, perang psiko, perang waduh. Direktur saya cuma bilang, direktur keuangan saya bilang, Pet ini nggak masuk akal nih bang. Di situ saudara, pikiran Kristusnya langsung tek. Saya bilang stop. Kamu bilang nggak masuk akal ya. Tanda ini jalannya Tuhan. Memang cara Tuhan kerja gini ya, nggak masuk akal, gue bilang. Udah buka dah renegosiasi lagi. Yang bener loh, dibuka lagi. Iya buka aja, kita ambil satu langkah iman. Nah ini loh maksud saya saudara. Kelihatannya kok kalau cerita ya enak ya, kita lihat Yusuf cerita, oh gitu caranya, oh gitu. Andaikan saya bisa berikan saudara resep nih. Ini resep nih, makan nih obat pasti sembuh. Ini resep nih, jalankan saudara pasti sukses. Saya aja masih dalam perjalanan dan definisi suksesmu apa gitu kan. Nggak bisa gitu pakai resep. You have to just do it. Bagaimana saya mengambil sikap pikiran Kristus pada waktu itu, iman saya bangkit, ini jalan Tuhan nih. Dasarnya apa Pet? Nggak tahu. Pokoknya imanku mengatakan ini jalan Tuhan. Tidak masuk akal, kita jalanin. Dibuka negosiasi, apa yang terjadi? Bunganya dipotong setengah. Masuk akal nggak saudara? Masuk akal nggak? Kontrak sudah tanda tangan ya, lalu dia bicara, kalau mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Lalu dalam keadaan kita yang merugi, ya perusahaan merugi, kita sudah PHK orang banyak, saya bilang ini kalau dipotong lagi udah kena tulang nih, udah ngilu. Udah potong karyawan, udah semua masih aja omset turun 70-80%, gimana bisa hidup? Turun 70% omset. Tuhan kasih visi. Masuk proyek ini, masuk proyek itu. Saya bilang, Tuhan uangnya dari mana Tuhan? Tuhan kasih saya satu ide. Kamu harusnya bebas dari utang. Ya saya capek nih Tuhan ngurusin utang nih. 97 udah ngurusin utang, udah beres. Sekarang begini lagi. Capek dah. Saya bilang, iya kamu harus bebas dari hutang. Gimana Tuhan bebas dari hutang? Kondisi lagi top aja gak pernah mikir bebas hutang. Kondisi di bawah sekarang bilang bebas dari hutang. Ngomonglah saya kepada direksi, kita punya visi, bebas dari hutang 5 tahun. Pak, gimana bebas dari hutang? Bapak rajin sekali nyari proyek, gimana bebas hutang? Proyeknya dari mana? Pendanaan. Saya bilang udah deh, jalanin aja. So, waktu Tuhan ngomong sama saya, bebas hutang. What do you do? Sikap saudara bagaimana? Pikiran Kristusnya gimana nih? Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru mau percaya? Kalau saudara pilih mau mengerti dulu, saudara akan tanya, Tuhan tolong tunjukin 1, 2, 3, bagaimana langkahnya bebas hutang Tuhan? No, saya percaya aja dulu, saya katakan itu crossing the bridge. Tuhan ngomong, saudara udah nyebrang belum? Udah sepakat belum? Nyebrang dulu, sudah satu sisi sama Tuhan, baru jalan bersama-sama. Kalau enggak jalannya seberangan, main-main mata gitu, lihat-lihatan, isyarat tubuh dan sebagainya. Nyebrang dulu, bersepakat, nanti jalannya dikasih tunjuk. Di dalam kesulitan kita dapatkan 1, 2 proyek yang enggak kecil, perlu modal. Modalnya besar pula, ada hitungan saya besar lah. Duduk berseberangan dengan mitra saya, partner, orang asing. Partner saya bilang, bank minta hutangnya dijamin semua. Dijamin maksudnya dengan garansi kita. Siap nggak kamu Intra Kopenta? Siap. Direktur keuangan saya di samping saya. Siap, bagian gua kan, saham sesuai saham, siap. Setelah itu kita akan setor sekian-sekian, siap kamu ya bagian kamu. Siap, angkanya disebut.
itu direktur keuangan saya, matanya itu saya tahu matanya ngebor, kepala gue itu lagi dibor gitu, dipelototin gitu. Saya bilang jangan kayak gitu dong pandangannya dong, ekspresi jangan kayak gitu dong, jangan kayak begitu dong. Orang kan ngeliatin, saya bilang siap. Selesai dari meeting, direktur keuangan saya bilang, Pak sorry, gimana Pak caranya? Saya bilang, Will, kamu akan lihat bagaimana Tuhan bekerja, oke? Pokoknya jalanin aja, kamu anggap aja duit gue udah banyak di bank, udah siap. Jalan aja, kamu jangan pikir bagian itu bagian saya. Saudara, singkat cerita, bank benar-benar datang minta jaminan. Oke, Indra Kopenta keluarkan jaminannya, jaminan ya guarantee. Saya bilang, kasih Will, kasih lihat aja pembukuan kita yang merah kayak begitu. Dikirim pembukuan yang merah, Bank Asing lihat, wah gak bisa ini menjamin proyek. Dia lari ke partner saya, kamu yang keluarin 100%. Negosiasi 3 bulan, partner saya menjamin hutang saya semua. Saudara, gimana bisa bebas hutang? Sekarang saya klik nih, gue bisa bebas hutang nih, orang lain yang jamin hutang gue. Gimana saudara? Believe to understand or understand to believe? I believe first, saya percaya dulu, caranya nanti, urusan nanti. Siapa yang tahu? Mana ada multinational company, perusahaan besar dengan due diligence begitu ribet, dengan proses yang begitu ribet, approvalnya, bisa menjaminkan hutang orang lain yang baru kenal. Pak, praise God, one more issue Pak. Duitnya Bapak udah jamin kepada chairman yang udah siap. Ya tenang aja, saya bilang. Kamu ada duitnya enggak? Enggak, ya udah jangan nanya mulu, ngapa lu nanya mulu? Ada solusi, kasih tahu, saya bilang. Kita jalan, saudara, kita ngadepi, tegar-tegarin, mukanya muke gagah, duit siap, semua harus gitulah kita. Mau dibayarin tiket, datang negosiasi, kita beliin tiket, enggak mau, gua ada duit tiket mah, hotel enggak mau, kita enggak mau tau dipijit-pijit seperti orang kecil kan. Kita anak Tuhan. Setelah tanda tangan, ini saya tanda tangan nih, I tell you, nggak ada goyang, tanda tangan aja dah, duit dari mana nggak tahu. Tanda tangan, setelah tanda tangan, yang seberang sono bosnya bilang, duit udah siap. Ya, tampo lah, saya bilang, ya lu kasih waktu ya, gue cicil dikit-dikit. Dia bilang udah, nggak usah khawatir, gue pinjemin dulu. Saudara, itu bukan duit dia loh, itu duit perusahaan dia. Dia cuma orang profesional, gue pinjemin lu dulu. Apa saya tahu waktu tanda tangan ada orang yang mau minjemin? No. You have to believe first and then you will understand. Sewaktu saya masuk dalam krisis ini, Tuhan bilang di Mazmur 32, jangan kamu seperti kuda atau keledai yang keras kepala. Harus pakai tali kekang untuk diatur. Aku sedang menunjukkan jalan kepadamu. Jadi dalam kehidupan saya, tim musik boleh siap. Dalam kehidupan saya, ini satu perjalanan yang belum selesai. Koma nih, masih koma. Tuhan bilang, aku menunjukkan jalan kepadamu. Ya oke Tuhan, aku masih menanti. Mana nih jalannya bebas dari hutang? Mana nih jalannya keluar dari krisis ini? Apa saya kelihatan seperti orang yang stres? Ya, kalau stres di rumah lah istri yang tahu. Tapi karena kita punya pikiran Kristus ya, dan kita punya pengharapan. Kita orang yang berpengharapan. Kita punya pengertian-pengertian firman seperti tadi. Tuhan bekerja lewat kelemahanmu. Tuhan bekerja lewat segala kesalahan-kesalahanmu. Jadi saya harus ngapain? Ya buat salah aja situ. Tuhan yang atur, yang penting kamu melangkah. Saya mau tutup dengan satu ayat. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya,
Tuhan memandang kehidupan kita satu perjalanan, bukan? Satu work in process. Ya, kita akan sempurnakan apa yang Tuhan mulai di dalam hidupku. Tuhan akan teruskan. Bahasa Inggrisnya bilang, He will complete it until the day of Jesus Christ. Ada translation lain yang mengatakan, He will perfect it. Dia akan menyempurnakannya pada hari Kristus. So it's a journey. Satu perjalanan. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, itu satu perjalanan. Satu perjalanan yang saudara harus sikapi pertama dengan pikiran Kristus. Minta Roh Kudus berikan pikiran Kristus. Sudut pandang Allah. Saudara renungkan lebih dalam. Jangan sekedar baca, 2-3 ayat sehari is good. Tapi harus ada waktu merenungkan. Itu bukan 10-15 menit, jam 12 malam sebelum tidur. Itu membaca, gak apa-apa lah daripada membaca gosip. Tetapi harus ada waktu merenungkan, seger, pagi, buku dibuka di meja, internet dibuka. And then you just have to take action, harus ambil tindakan. Jangan mati berdiri dong, jangan kaku karena ketakutan dong. Do something. Apa yang Tuhan taruh, benih iman itu sekecil apapun, bahkan sebesar biji sesawi, gunung pun bisa pindah. Pertanyaannya untuk apa dulu gunung pindah? Tetapi kalau Anda punya sedikit pun pengertian, dan saudara mulai bertindak, dan kalau itu selaras dengan rencana Tuhan, gunung pindah. Dan Tuhan bisa bekerja lewat kesalahan saudara. Trust me, kita sudah lihat pola kerja Tuhan. Semua yang dipakai oleh Tuhan, pahlawan-pahlawan iman, bukan orang yang terbaik. Bahkan mungkin tragis kesalahan-kesalahan mereka. Saya bukan orang yang paling jago di sini, sama sekali tidak. Saya membagikan kehidupan saya apa adanya. My hope is Tuhan bekerja lewat kehidupan saudara. Kita dalam satu perjalanan. We believe and then we understand. Anyway, kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan saya mau mengerti, tolong bukakan kehidupanku. Saudara akan mati berdiri, tidak akan berani bergerak. Contoh ayah saya, begitu taubat, kemarin dia merayakan perkawinan emas 50 tahun. Saya jadi merenungkan kehidupan dia. Saya merenungkan, karena saya harus menyampaikan sesuatu, saya merenungkan. Saudara tahu, persis setelah dia bertobat, masalah tidak pernah berhenti. 2 kanker. Not one, 2. Dan dua-duanya Tuhan sembuhkan. Luar biasa kan perjalanan hidupku. So, I encourage you. Jalan di dalam perjalanan imanmu, kerjakan keselamatanmu. Gak usahlah kita debat-debat soal kasih karunia. Jalanin aja deh firman di depan mata. Apapun itu artinya, interpretasinya, orang yang sekolah yang terjemahkan, pokoknya aku jalan dalam firman gak mungkin salah deh. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, saya mau doakan, saya mau impartasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan saya Tuhan. Biar mereka semua teman-teman di sini mengalaminya bahkan lebih besar lagi Tuhan. Oh, aku tidak tahu kendala mereka, masalah mereka, apapun itu Tuhan. Tidak ada yang mengagetkan Tuhan. Tidak ada yang bikin Tuhan bingung. Tidak ada yang mengagetkan karena Tuhan yang menciptakan kita dengan segala kelemahan, kekurangan. Tuhan sudah tahu, bahkan Tuhan sudah antisipasi kesalahan-kesalahanmu. Dia sudah siapkan berbagai contingency plan, rancangan-rancangan cadangan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Tapi milikilah sikap Kristus, aku berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau berikan pengertian akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berikan pencerahan hari demi hari dalam perenungan-perenungan firman. Berikan pikiran Kristus, Roh Kudus pada mereka menghadapi segala hal. Berikan mereka keberanian untuk mengambil langkah. Haleluya.